Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang teologi sehari-hari atau everyday teologi. Kali ini kita belajar dari mencuci. Pelajaran dari mencuci. Untuk mengingatkan kembali, kita sudah belajar pelajaran dari sepeda, pelajaran dari pasar, lalu pelajaran dari kompor. Terakhir kita merenungkan pelajaran dari membuat kue. Sekarang kita merenungkan pelajaran dari mencuci. Ini benar-benar everyday banget ya. Setiap hari, hampir setiap hari kita melakukan ini, ya. Entah mencuci baju, mencuci makanan, ya, sayur, atau bahkan mencuci piring, ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mencuci adalah kegiatan yang sederhana, namun dapat mengajarkan banyak pelajaran rohani. Mari kita lihat beberapa aspek yang bisa kita pelajari dari mencuci. Malam hari ini saya sharingkan 4 saja ya. Nah, yang pertama secara cepat, apa yang bisa kita pelajari dari mencuci? Yang pertama soal pembersihan diri. Mencuci dapat diasosiasikan dengan proses membersihkan dan memurnikan. Ini bisa menjadi analogi untuk proses pemurnian diri secara rohani. Seperti halnya membersihkan pakaian dari noda, piring dari minyak, dan sayur dari kotoran, mencuci juga bisa mengingatkan kita untuk membersihkan diri, dalam hal ini pikiran dan hati kita dari dosa, kesalahan, dan pikiran negatif berupa kebencian, keserakahan, iri hati, amarah, kesombongan, dan berbagai hal-hal kotoran rohani lainnya yang bisa mencemarkan kita. Di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini pasti ada saja kotoran. Itu sebab kita harus mencuci semua yang kita kenakan atau yang kita pakai dan yang kita konsumsi. Saya jadi mikir-mikir waktu siapin ini ya, apa nanti di langit baru bumi baru kita masih ada cuci pakaiannya? Apakah kalau kita makan kita harus cuci lagi ya? Kayaknya enggak sih ya. Nah, begitu juga dengan keadaan rohani kita, saudara-saudaraku. Kita perlu mencuci pikiran dan hati kita, sebab ada saja kotoran-kotoran berupa dosa yang biasanya dalam prakteknya menjadi emosi negatif dan hal-hal lainnya yang dapat mencemari kita, apalagi kita berinteraksi dengan sesama manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi pasti ada saja reaksi, respon, emosi yang memang akan mengotori hati dan pikiran kita. Bisa berupa iri, bisa berupa marah, bisa berupa kebencian, kepahitan, bisa berbagai macam emosi yang timbul, saudara. Dan itu mengotori pikiran hati kita, sehingga perlu dicuci, perlu dibersihkan. Sama seperti kita makan tiap hari harus cuci piring, kita pakai pakaian tiap hari harus mencuci sewaktu-waktu, saudara. Nah, itulah konsekuensi kita tinggal di dunia yang sudah berdosa ini. Tentu kita memahami bahwa Alkitab mengajarkan manusia tidak dapat mencuci rohaninya sendiri. Cuci baju sendiri bisa, tapi mencuci rohani sendiri itu kita nggak bisa, saudara. Kita manusia memerlukan kuasa darah Tuhan Yesus yang membersihkan hati nurani kita. Itu sebab kekristenan mengajarkan bahwa pengampunan dosa atau secara luas keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membedakan kekristenan dengan yang lain, sebab kekristenan percaya semua manusia telah jatuh dalam dosa dan memerlukan juru selamat untuk dapat menyelamatkan diri manusia itu. Jadi kita manusia nggak bisa mencuci rohani kita sendiri. Kita perlu kuasa darah Tuhan Yesus untuk membersihkan hati nurani kita. Dan pada prakteknya kuasa darah Tuhan Yesus yang telah tercurah satu kali untuk selama-lamanya saat penebusan di kayu salib itu, pada prakteknya kuasa darah Tuhan Yesus itu membersihkan hati nurani kita
melalui firman Tuhan, doa, dan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu pada prakteknya seperti itu, saudara, dan itu ada banyak hal yang dicatat dalam Alkitab. Ya. Nah, misalnya dasarnya Ibrani 9 ayat 13-14. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, itu pengorbanan dalam perjanjian lama, betapa lebihnya darah Kristus, ini pengorbanan perjanjian baru, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi korban kita itu Tuhan Yesus yang menyucikan hati nurani kita satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi itu pengorbanan darah Kristusnya. Lalu pada prakteknya penyucian yang satu kali untuk selama-lamanya telah dikerjakan itu pada prakteknya berlangsung di dalam firman, Roh Kudus, dan di dalam doa kita. Disitulah sarana Tuhan dalam bentuk presentnya untuk menyucikan nurani kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, sebaliknya bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janjinya Allah yang maha adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi bila kita mengakui dosa kita kepadanya, Ia pasti mengampuni dan menyucikan kita dari dosa-dosa itu. Allah patut melakukan hal itu untuk kita karena Kristus telah mati untuk menyucikan kita dari dosa. 1 Timotius 4 ayat 4-5 dalam konteks makanan saat itu, karena semuanya yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dalam konteks relasi suami istri, Efesus 5 ayat 25-26, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi jelas sekali bahwa pada prakteknya kuasa darah Tuhan Yesus itu membersihkan hati nurani kita melalui firman Tuhan, melalui doa dan Roh Kudus. Jadi dari mencuci kita belajar yang pertama soal pembersihan diri. Yang hanya bisa terjadi secara rohani melalui darah Tuhan Yesus, dan pada prakteknya itu melalui firman Tuhan, doa, dan Roh Kudus. Oke, mari kita lihat yang kedua secara cepat. Apa yang bisa kita pelajari dari mencuci? Dari mencuci kita belajar tentang kesabaran dan ketelatenan. Proses mencuci membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Terkadang pakaian atau piring yang sangat kotor atau noda minyak yang membandel memerlukan waktu dan usaha ekstra. Kalau di kamar mandi mungkin ada jamur, atau di tempat yang lembab ada jamur, itu perlu mungkin alat-alat ekstra, perlu usaha yang ekstra untuk membersihkannya, untuk mencucinya. Jadi di situ perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Saya pernah pesan sama Aweng, kalau kamu disuruh membersihkan itu tujuannya supaya membentuk karakter kamu. Itu karena kerja itu membentuk karakter. Ya. Jadi mencuci itu membentuk kesabaran dan ketelatenan kita. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan untuk tidak menyerah meskipun sulit. Mungkin orang-orang tua tidak pernah nonton ya, tapi ada satu film yang dibintangi oleh Jackie Chan. Ya, namanya film Kung Fu Kids. Jackie Chan itu artis Cina itu yang kungfu itu ya. Ibu-ibu mungkin nggak tahu ya.
Tapi intinya Jackie Chan saat itu berperan sebagai guru kungfu. Lalu ada muridnya, orang negro Amerika jadi muridnya, ya, anak-anak diajarin kungfu, gitu ya. Nah, gimana diajarin kungfunya? Diajarin untuk buang baju, pungut lagi, taruh baju, pungut lagi. Jadi nggak diajarin bekelai-bekelai begini dulu. Diajarin taruh baju, ambil. Lepasin bajunya, ambil. Gitu-gitu beberapa kali, saudara. Lalu disuruh juga mencuci. Karena dengan mencuci itu ada gaya kungfu. Jadi Jackie Chan bilang kungfu itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gerakan kita itu bisa jadi kungfu. Menarik itu ya. Tapi memang itu benar ya, dalam filosofi pertarungan kadang gerakan setiap hari itu bisa jadi sebuah gerakan kungfu ya. Nah, jadi dalam hal ini mencuci itu mengajarkan kesabaran dan ketelatenan. Ini akan membuat kita untuk bersabar menghadapi tantangan dan untuk tidak menyerah meskipun sulit. Ya, memang mencuci itu capek banget ya. Kadang buat malas. Ada orang yang bilang begini, mendingan saya masak daripada mencuci. Benar nggak ibu-ibu? Karena kalau masak itu enak, motong-motong, tumis. Tapi kalau mencuci itu pekerjaan ekstra lagi. Apalagi kalau nggak ada wastafelnya. Iya, iya. Itu males banget tuh mencuci itu. Kayak dipastorin. Ya saudara ya. Nah, itu memang bikin males kadang. Tapi disitulah kita diajar kesabaran dan ketelatenan, saudara ya. Yang ketiga, secara cepat. Mencuci mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pelayanan. Mencuci itu dianggap sebagai tugas yang sangat sederhana, tetapi penting. Ya kan? Penting sekali mencuci itu. Mencuci baju, mencuci piring, mencuci kamar mandi, cuci toilet, cuci mobil, cuci motor, itu penting banget ya. Kalau enggak motor kotor, kalau enggak piring kotor, kalau enggak pakaian kotor. Ya untung sekarang ada usaha laundry. Kalau yang punya duit nge-laundry aja dia. Kalau yang punya mesin pencuci ya dia mesin cuci. Kadang punya mesin cuci pun males gitu ya. Jadi mencuci itu mengajarkan kerendahan hati dan pelayanan. Karena itu tugas sederhana tapi penting banget. Kalau enggak ada yang mencuci, kita pakai kotor semua ini. Kita makan di piring kotor, kita makan sayur yang kotor kalau tidak dicuci, saudara. Makanya kenapa banyak orang makan nanti saya sebut semua tersinggung di warung-warung lah tertentu itu jadi sakit perut gitu kan. Tapi kalau makan di rumah dia enak gitu. Kenapa? Karena memang mungkin siapa tahu saja tidak dicuci bersih kalau dijual di luar-luar itu ya. Tentu ada juga yang higienis, banyak juga yang bagus-bagus. Jadi mencuci itu sebenarnya tugas sederhana tapi penting banget gitu. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dalam melayani orang lain dengan melakukan pekerjaan sederhana namun penting. Seringkali pelayanan-pelayanan yang penting itu justru tidak terlihat di depan, di panggung. Ya. Jadi jangan salah paham saudara, kita pikir kadangkala pelayanan yang penting itu adalah yang di depan panggung. Padahal yang penting itu yang tidak kelihatan. Coba saudara lihat pengamanan-pengamanan. Ya kan? Justru yang paling penting itu biasa yang tidak kelihatan. Kalau presiden mau berkunjung tuh sniper itu, penembak jitu itu sudah harus ada di sebuah tempat di mana yang tidak terlihat. Itu peranannya penting, sederhana tapi penting ya. Nah, jadi seperti itu saudara, mencuci itu kelihatannya sederhana, tapi itu penting banget. Kalau nggak ada yang mencuci, kita semua makan di piring kotor. Kalau nggak ada yang mencuci, kita semua pakai pakaian kotor, saudara. Jadi mencuci itu sederhana tapi penting. Nah, dengan begitu kita ingat cerita Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di situ? Kerendahan hati. Untuk menjadi yang terbesar, kamu harus belajar melayani.
Jadi mencuci itu mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pelayanan. Bahwa tugas yang seringkali orang anggap tidak penting ternyata penting sekali. Jadi mencucilah. Ya. Oke, yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita pelajari dari mencuci? Melanjutkan yang tadi, dari mencuci kita belajar menghargai hal-hal yang sederhana. Aktivitas sehari-hari seperti mencuci mengajarkan kita menghargai hal yang sederhana dalam hidup ini. Sebab kadang-kadang kepuasan terbesar itu bisa didapat dari tugas-tugas yang sederhana dan rutin. Coba kalau banyak pakaian kotor di rumah. Wah, itu enggak tenang hati itu. Kalau banyak piring kotor, enggak tenang hati itu, saudara. Ya. Tapi begitu sudah kita kerjain atau ada yang mengerjakannya, kita jadi tenang. Makanya ada lagu kan, kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau dia enggak, kerjaannya selesai itu enggak tetap batinnya. Jadi kadang-kadang kepuasan terbesar itu bisa didapat dari tugas-tugas yang sederhana dan mungkin saja rutin kita kerjakan. Kalau sudah selesai itu puas, saudara. Dalam hal ini mencuci juga mengajarkan hal itu. Ya, ada kadang piring atau perabotan, ada istilah orang bilang sudah sampai ulang tahun itu. Maksudnya ulang tahun tuh seminggu nggak dicuci. Dia sudah ulang tahun seminggu. Jadi ulang tahunnya baru dia dicuci, seminggu baru dicuci gitu. Padahal cuma piring, saudara. Atau cuma mungkin termos nasi gitu. Nggak dicuci ya. Jadi mencuci itu mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal sederhana. Jadi dalam hidup ini juga, di keluarga, dalam relasi dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan orang-orang di sekitar kita, terkadang kepuasan itu pada hal-hal sederhana. Entah kita kebersamaan, mungkin nggak harus makan, mungkin nggak harus yang mewah-mewah, tapi kebersamaan itu sudah sesuatu yang memuaskan hati. Jadi itu kita belajar menghargai hal-hal yang sederhana. Bahagia itu nggak harus mewah, bahagia itu nggak harus mungkin rame-rame banget, tetapi dengan orang yang kita kasihi kita sudah merasa bisa puas ya. Jadi mencuci juga seperti itu. Waktu kita menyelesaikannya, kita mendapat kepuasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke, itu 4 hal yang kita bisa pelajari dari mencuci. Saya mau akhiri dengan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia yang penuh dengan dosa ini, spiritual cleaning atau pembersihan secara rohani itu penting sekali. Di dunia yang berdosa ini, pikiran dan hati kita pasti saja akan dicemari oleh kotoran-kotoran berupa emosi negatif karena kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Entah di gereja, entah di rumah, entah di lingkungan, ada saja pikiran dan hati kita yang bisa saja terluka. Itu sebabnya pikiran dan hati kita harus selalu dicuci oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan sudah jamin, ya. Kalau engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan di 1 Yohanes tadi. Dan pada prakteknya kuasa darah Tuhan Yesus itu membersihkan hati dan pikiran kita lewat firman Tuhan, lewat doa-doa kita di dalam hadirat-Nya, dan lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita melakukan spiritual cleaning, pembersihan secara rohani setiap hari. Terus dimurnikan, terus disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus melalui firman, doa, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa.